Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sri Hafsunatun SDD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Paduan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Pelabuhan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mempresentasikan diseminasi budaya positif ya, modul 1.4 aksi nyata. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa saya haturkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad SAW atas rahmat dan inayahnya beliau, kelak kita nanti di yaumul kiamat dapat keselamatan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 ya. Saya sendiri merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Demak. Monggo Bapak Ibu guru, sebelum melaksanakan diskusi kali ini kita berdiri sebentar untuk apa itu namanya mengadakan Indonesia Raya. Monggo. Sebelum masuk ke presentasi saya, ini ada sebuah video ya, nanti silahkan Bapak Ibu guru bisa menyimak dari video tersebut. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Now you try. Now, try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable.
and this book. My favorite book. 주인공이 주인공이 있고 아마 그 애기들. Yummy. Just love you. It wasn't me, man. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born alone by euphoria or by magic. But it was neither. It was him, taking one step, and then another, and still another. And all these were infinitely better than magic. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyimpulkan sebuah video tadi. Monggo, Bu Siti bisa menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tawarannya. Saya tadi dari ada dua pembelajaran. Itu ada murid yang belum pandai membaca. Akhirnya gurunya memberikan sebuah metode pembelajaran dengan magic surat, sehingga murid itu mempunyai motivasi, mempunyai sugesti untuk semangat belajar. Saya gitu, Pak. Terima kasih. Oke, yang benar ya. Salah satu kesimpulan tadi itu mengenai keyakinan ya, bahwa itu keyakinan. Sama adaptasinya adalah kita sebagai seorang pendidik diharapkan untuk menuntun si anak agar nantinya kelak ia bisa, tadi kalau dicontohkan yang awalnya tidak bisa membaca, kemudian mungkin karena anak tersebut kurang konsentrasi dalam pembelajaran dan lain sebagainya, akhirnya dia awalnya tidak bisa membaca, kemudian dia belajar terus menerus dikarenakan itu merupakan sebuah magic yang awalnya tidak bisa menjadi bisa membaca. Itu kesimpulan menurut Pak Sirika. Nah, kemudian untuk presentasi kali ini ya, saya akan membahas mengenai budaya positif di sekolah ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi, ini merupakan budaya positif. Kemudian
perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi seorang murid. Dikarenakan tadi sudah saya katakan bahwa seorang guru itu kalau menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, ada semboyannya tuturi handayani. Ing karsa suntaraja ing madya mangarsa tuturi handayani. Nah, itu merupakan filosofi dari KHD agar menuntut tidak menuntut, agar menuntut tetapi tidak menuntut. Itu merupakan yang menuntut itu adalah seorang murid, sedangkan kita itu menuntut. Mereka menuntut agar supayanya lebih berkembang karakternya. Walaupun pribadi dari masing-masing murid itu berbeda-beda, tetapi kita sebagai guru harus bisa memilih karakter si A itu memiliki ini, si B memiliki ini, si C memiliki ini, dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya mungkin salah seorang bapak ibu bisa ke depan untuk memberikan mempraktekkan dalam hal ini. Monggo, silakan, Sinta. Pak. Monggo, bisa menggenggam tangan. Satu boleh, dua boleh. Nah, untuk bapak ibu guru, di sini ada sebuah atensi untuk deskripsi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah melakukan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda, entah itu emas ataupun permata, berlian dan lain sebagainya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B, Bu Siti, monggo Bu, sadar pengajian. Saya contohkan A dan B. Tidak usah ngepal. Cuma hanya cukup satu aja. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Mungkin bisa dicoba. Bisa? Saged? Oh, betul saged. Karena tadi dengan ini kok tidak pertahan terus lanjut. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Si B dan sebagainya. Menghadik, menghakimi dan lain sebagainya. Mungkin bisa kasih uang yang sak sogok. Kadang kan seperti itu, Nah, cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara berganda, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Coba untuk selanjutnya yang A. Sakit boleh, tidak apa-apa. Oke, sambut. Boleh duduk, boleh aplaus untuk Bu itu lupa Nah, pertanyaannya, yang pertama,
Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Membuka rekan. Ah. Rekan. Jadi kan mau buka atau membuka? Membuka. Yang sebagai A Sebagai apa? Buka sendiri. tetap mempertahankan. Mempertahankan. Jadi kan Sami tetap mempertahankan. Prinsipnya ini berbeda-beda. Mungkin ada yang membuka, ada yang tidak. Mungkin seperti itu jadi Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa kasih tahu alasan mengapa kok tidak membuka kepala tangan tersebut. Karena menurut saya badan berbeda ya terus saya jaga agar tidak bisa Nah, berhubungan lain. Oke. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan B tetap menutup kepala tangan Anda? Ini sama nih. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka maupun menutup? Oh, tidak. Yang bisa mengontrol. Si A. Nah, oke, itu harus saya sebagai si A. Jadi diri sendiri A. diri kita sendiri. Oke, nah itu merupakan versi dari Gulva. Nah, oke, kita secara garis besarnya di sini dijelaskan bahwa menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan biasanya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dipengaruhi dari dua faktor. Yang pertama adalah kodrat alam, sama yang keduanya adalah kodrat zaman. Nah, itu merupakan filosofi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita saat ini. Ini mau. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu merupakan perubahan paradigma teori kontrol atau menurut dari ilusi kontrol. Kemudian selanjutnya adalah perubahan paradigma atau stimulus respon dan teori kontrol. Ya, ini merupakan perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, stimulus respon. Ya, poin-poinnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima adalah pemaksaan ada pada saat bujukan di saat adanya kegagalan. Kemudian yang keenam adalah model berpikir, yaitu antara menang atau kalah. Kemudian sedangkan teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang yang namanya dunia. Ya, karena di dunia ini merupakan ada banyak sekali varian, ya, atau variasi. Ya, mungkin ada perilaku baik atau buruk dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, mungkin
bisa dikatakan perilakunya jelek, tapi terkadang orangnya itu baik. Ya, kalau dilihat dari segi masyarakatnya itu baik, tapi di luar sana enggak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keenam adalah model berpikir menang dan menang atau win-win. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apa makna disiplin? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan apa makna disiplin. Monggo cukup sambil berpendapat untuk mengenai apa itu makna disiplin. Menurut saya, disiplin adalah suatu tatanan yang sudah disepakati, tatanan baik, aturan baik yang sudah disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan tujuan menjadi baik. Itu. Kemudian perilaku disiplin adalah perilaku yang berusaha melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan atau tatanan yang telah disepakati bersama dengan tujuan kesepakatan bersama itu terlaksana. Begitu demikian kurang lebih. Beri Allah untuk Bu. Nah, itu merupakan penjelasan apa itu namanya pengertian disiplin menurut Bukan. Nah, kalau menurut kamus besarnya, disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang diambil dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Murid-murid siapa pada waktu itu? Kalau kita menarik ke belakang, kalau kita melihat sejarah dunia, di situ ada sejarah Yunani kuno, itu ada filsuf yang terkenal. Di antaranya ada dua orang ini, yaitu Socrates dan Plato. Sebetulnya ada banyak sekali filsuf dari Yunani kuno. Bahkan di Islam sendiri kan ada filsuf yang terkenal juga, Kalau ada Hajjaj dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Yunani kuno, bahkan sebelum Islam masuk ke wilayah Indonesia, bisa dikatakan Jazirah Arab, itu masih hanya sedikit, tapi Yunani kuno sudah mengaruhi dengan filosof-filosof yang terkenal, di antaranya adalah Socrates dengan Plato. Nah, ini merupakan gurunya dari Aristoteles, ya, seorang filosof yang terkenal juga, Ini kalau gini saking sejarah dulu, mempelajari sejarah. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai satu tujuan yang mulia, ya, atau dalam artian one direction. Di sini adalah disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini menurut sesuai dengan buku besarnya.
Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, khususnya adalah murid-murid Indonesia, nanti semuanya adalah bermuara pada profil pelajar Pancasila, ya. Dan di dalam profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa poin? Ada 6 poin. Mungkin kalau kelas 2 biasanya menyanyikan belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu sudah pagi kelas 2. Kelas 2 saya suruh ke depan untuk menyanyikan lagu seperti itu biar mereka tahu lah gue profil pelajar Pancasila. Orang ngomong Pancasila kan cuma hanya poin dari semua asas negara ini. Nah, ideologi negara itu adalah Pancasila. Terserahnya adalah 5 sila nih kalau nanti kita dimana ya sebuah negara ini. Ya itu Bapak Ibu. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila atau muara itu dari itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 kategori ya untuk dalam artian untuk mendefinisikan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini merupakan motivasi eksternal. Ya, dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini merupakan teori motivasi perilaku manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5 kebutuhan dasar, ya, yang nantinya adalah pokoknya adalah bertahan hidup, ya. Yang pertama adalah cinta kasih, ya. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada kesenangan, dan ada kebebasan atau freedom. Nah, di sini ada kasus, ada kasus. Ibu Ani merupakan guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Nah, Ibu Ani ini juga sedang bingung sekali untuk menghadapi aulah salah satu dari murid kelas tersebut, atau kelas 5 tersebut, yang bernama Agus. Nah, ini Agus ya masalah. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus itu melakukan hal tersebut? Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan ada 5 posisi kontrol, ya. Guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dalam konteksnya penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jangan sampai kita mengejudge terlebih dahulu anak tersebut atau Agus tersebut langsung menghukum ataupun yang lain. Kita cari tahu terlebih dahulu. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar, karena ia lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal makanan siang. Nah, di sini kategorinya adalah
kebutuhan untuk hidup. Ya. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta kasih. Ya. Nah, coba ini kancane atau minta bekalnya orang lain. Nah, supaya iki lho aku. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila jawaban Agus adalah dia ingin merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, kebutuhannya adalah penguasaan, ya, dia ditakuti teman-teman satu kelasnya. Kemudian yang keempat adalah apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama. Nah, itu merupakan kebutuhan yang bersifat freedom atau kebebasan. Kok lawuhnya iki terus tempe tahu macam-macam. Nah, itu merupakan kebebasan. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Dalam artian bukan istilah psikopat, ya. Nah, tapi hanya wah kayak konsolnya itu kan biasanya anak juga merasa, ya. Nah, caper, cari perhatian. Nah, ini merupakan poin-poinnya yang bisa didapatkan dari kasus tersebut. Nah, sedangkan ada 5 posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah guru itu nanti bisa dikategorikan sebagai penghukum, bisa dikategorikan sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian dikategorikan bisa membuat teman, bisa jadi pemantau, dan juga bisa menjadi manajer. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan deh. Nah, kasus tadi dari jika kita dilihat dari melalui tabel, melalui identitas gagal, identitas berhasil, dan adanya kesuksesan. Nah, di sini ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Yang pertama, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, kalau Bapak Ibu guru kok kasusnya hampir mirip sama dengan seperti ini, ada kasus seperti Agus tadi, kemudian dengan kok menghardik, menghakimi, ya itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, dengan kasih ceramah dan lain sebagainya sampai lebu kuping tengah, metu kuping kiwa atau sebaliknya, ya keluar dari masuk dari kuping kiri kemudian keluar dari kuping kanan juga seperti ini, membuat merasa bersalah saja. Ibu kecewa dengan aku, dia berbeda begini. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Ini Gus, ya. Yang seperti itu ya. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung ataupun mengukur takaran antara Agus dengan kita. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini nanti kita ajukan ada apa itu namanya segitiga restitusi nanti. Okay. Kemudian yang selanjutnya adalah guru berkata. Nah, ini berkata dari penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu kalau itu salah. Nah, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, kadang kan ada seperti itu. Ibu-ibu jangan seperti itu, Nah, bapak-bapak biasanya sebagai penghukum. Push up, sekep.
Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Nah, ayolah lakukan dengan demi ibu atau demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah mengatakannya. Nah, seperti itu ya, seperti teman. Ya, antara guru dengan murid sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Kemudian yang sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu sebagai manajer. Kemudian hasil dari menghukum, nah, bisa dikatakan nantinya si anak tersebut akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Apakah menghukum itu baik? Justru nantinya itu ada rasa balas dendam. Terkadang seperti itu. Bapak kemudian yang kedua adalah menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan, karena kita sebagai teman dari si anak tersebut maka merasa ketergantungan, adanya ketergantungan. Kemudian yang keempat adalah menyesuaikan diri atau bila diawasi, dan yang kelima sebagai manajer itu nanti akan bisa menguatkan pribadi. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian yang keduanya adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, hampir mirip sama penghukum, soalnya ini merupakan salah satunya dari kategori identitas gagal atau kontrol dari luar. Kemudian yang ketiga adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sama karena ini merupakan identitas kontrol dari luar yang berhasil atau sukses. Sebetulnya ini sama, tetapi lebih kategori tinggi yang manajer. Kemudian yang kelima adalah murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu kalau kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah maafkan saya, kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, saya pikir bapak ibu atau teman saya ternyata begitu. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini kategori biasanya adalah kalau guru tersebut di kelasnya itu kategorinya ada seperti kayak bintang kelas. Biasanya ini kalau saya di sini ada itu tak kasih bintang kelas untuk anak-anak yang baca Asmaul Husna setiap hari, terus sering mengerjakan tugas, terus mendapatkan nilai di atas 80 ke atas. Biasanya saya kasih bintang 1. Kalau tidak baca Asmaul Husna sama sekali dan lain sebagainya, tidak saya kasih. Itu mungkin ada anak-anak yang tidak kosong atau tidak saya kasih bintang, itu adalah anak-anak dalam kategori lumayan nakal. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak pada murid. Sebagai penghukum nanti mungkin bisa kategorinya adalah anak tersebut bisa mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua adalah merasa rendah diri. Yang ketiga, kalau kita sebagai teman ada lemah atau tidak mandiri anak tersebut karena sudah ketergantungan sama kita. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Sebetulnya itu juga agak salah juga kalau kita memberikan seperti itu, ya, reward, tapi kayaknya untuk kelas saya baik-baik saja kalau saya berikan reward seperti itu, tapi juga ada negatifnya sebetulnya, cuma positifnya banyak. Kemudian yang kelima, jika kita sebagai manajer adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini merupakan 5 posisi kontrol
dari kasus antara seorang guru tadi sama Agus ya, yang awalnya Agus itu meminta makanan atau bekal pada anak yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang menyatakan. Nah, yang poin pertama adalah saya kecewa sekali. Ini merupakan poin pentingnya, kecewa sekali atau benang merahnya dari posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Mau ada kategori 5 ada penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kemudian yang kedua, pernyataan-pernyataannya di sini ada garis merahnya tidak pernah. Itu berarti guru sebagai penghukum. Kemudian yang selanjutnya ada ayolah lakukan demi ibu atau bapak, berarti sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer yang paling tinggi. Kemudian yang keenam adalah kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Nah, mungkin saya minta jawaban untuk Pak Lut ya. Pak Lut, kalau seorang guru, nah, kalau seorang guru, jenengan masuk kategori yang ke berapa sih? Nah, nah, apakah seorang manajer yang paling tinggi? Saya tidak masuk ke teman. Oh, masuk ke teman. Kalau Pak Silka? Teman, mantau. Oh, teman sama teman tadi. Luar biasa. Jadi kan? Pak Zaki. Pak Zaka. Kalau saya sebagai teman. Oh, sebagai teman. Pak Kasmiran sebagai nomor Pak? Mantau Pak. Oh, sebagai pemantau. Mungkin Bu Siti nomor Bu? Oh, teman. Pak Rio. Wah, ini suaranya rasa terkejut Pak. Oh, sebagai teman. Jadi kalau ada jawaban yang lain sama jawaban yang lain, Nomor nih Pak. ya dulu sebagai orang tua. Dan ini posisi kontrolnya hanya ini kok. Ya, ini ya mungkin sebagian besar adalah sebagai teman ya. Kalau mungkin saya juga kategorinya antara teman pemantau dan ke manajer. Nah, karena calon guru penggerak itu diharuskan sudah sampai sini, sampai manajer. Ya. Oh, enggak saya. Bagus. Nah, ini deh. Nah, ini ada sebuah lingkaran, kemudian di dalamnya ini ada peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, kemudian ada budaya positif. Dimulai dari peraturan kelas terlebih dahulu. Nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian nanti dari keyakinan kelas nanti akan berubah menjadi lingkungan positif. Baru setelah itu yang paling tinggi adalah budaya positif. Oke. Adanya peraturan kelas dulu. Nah, kalau saya pribadi, Bapak Ibu, ini keyakinan kelas dari kelas 2. Anak-anak sendirilah yang memberikan masukan atau memberikan
kesepakatan kelas tulis dhewe engko ya dilakoni dhewe. Nah, seperti ini sih Bapak Ibu. Nah, itu nanti dari keyakinan kelas tersebut nanti akan muncul lingkungan positif. Nah, kalau secara garis kecilnya sih, kalau di sini di kelas 2 itu dari anak-anak pribadi itu tidak boleh makan di dalam ruangan. Nah, alhasil setiap kali anak-anak ada yang masuk membawa jajanan, terus teman yang lain akan mengomentari. Biasanya seperti itu. Kalau di kelas 2 nanti langsung akan keluar dengan sendirinya. Itu merupakan sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan berubah menjadi lingkungan positif dan nantinya akan berubah menjadi budaya positif. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal atau menyeluruh, lepas dari latar belakang entah itu suku, negara, bahasa maupun agama, tidak membeda-bedakan. Nah, kategorinya kita sudah memiliki moto tersebut atau semboyan tersebut. Tentunya kalau kita lihat pada Pancasila sendiri, di situ ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tak hanya bernama Tuhan, tapi yang belakang dicoret. Akhirnya walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Sama halnya dengan di sini, ya, berbeda-beda, tetapi tetap kita memiliki satu tujuan, yaitu keyakinan kelas. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Ya. Menurut dosen, ya, yaitu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang. Dari dalam intrinsik, ya, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu merupakan istilah dari keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, abstrak dalam artian adalah tidak nyata daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret nyata. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, ya, atau menyeluruh. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, bukan negatif lagi. Kalau negatif sudah berbeda lagi, ya. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau ini mungkin dilihatnya banyak, tetapi isinya itu kalau dilihat poin per poin cuma mungkin hanya 1-2 poin. Nah, tapi dalam artian ini kalau kategorinya hanya berapa poin toh? Hanya 5 atau 6 poin. Walaupun banyak. Satu orang ada yang 7, ada yang 6, ada yang 8, keyakinan kelas masing-masing. Kalau dijadikan satu, oh ini guys, dicoret, ini guys. Cuma hanya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Apalagi saya dapat kelas rendah, ya pikirannya ya cuma kita. Kemudian yang keempat adalah yang ke berapa ini? 5, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Dari masing-masing individu itu juga memiliki pemikiran berbeda-beda, tapi hasilnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bisa berganti sesuai dengan programnya. Nah, kalau kita ini kan kalau mungkin dulu keyakinan kelas kalau kukunya panjang-panjang ngecewut di sabar ditutup ambil penghapus. Kalau sekarang di bang sholat akhirnya ya lapor ke polisi. Nanti di bawah Ibu. Nah,
Sebetulnya guru itu takut. Tapi tidak, itu intermezzo saja di bawah itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tabel tentang peraturan dan keyakinan kelas. Ya, sebetulnya hampir mirip antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu lebih ke ada poin-poinnya, lebih terperinci. Kemudian sedangkan kalau keyakinan kelas itu dari diri sendiri, dari kita sendiri atau dari murid sendiri, ya. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya sesuai dengan peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya dengan tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu berupa penghormatan orang lain, hadir tepat waktu, adanya komitmen, dilarang melakukan kekerasan, itu demi terjaganya yang namanya keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, itu juga faktornya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran atau menghormati orang lain, gunakan masker adalah kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di koridor atau di kelas ataupun di apa itu namanya sini apa teras, itu juga keselamatan dan keamanan. Nah, ini merupakan membuat kesepakatan kelas ya. Ini contohnya nanti sudah nantinya akan berupa keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih baik dengan tujuan utamanya yaitu disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk lebih jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penawaran, bukan paksa. Nah, oke. Ini merupakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi terbagi menjadi 3, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru mengenai tentang segitiga restitusi? Tidak ada. Nah, gini, kalau tidak ada, apakah boleh antara menstabilkan, kemudian menanyakan atau validasi boleh dibolak-balik? Boleh apa tidak Bapak Ibu? Pak Kasmiran, apakah boleh dibolak-balik? Boleh, Pak. Boleh. Bu Buto, apakah boleh? Saya tidak nyambung. Restitusi itu kayak kita mengkonseling anak, mengkonseling anak agar anak itu nanti bisa lebih menjadi lebih baik lagi, kan Bu? Nah, sebetulnya yang namanya segitiga restitusi, kalau dilihat dari ini deh, segitiga ini antara menstabilkan, menanyakan keyakinan ataupun validasi itu tidak boleh ditaruh yang lain-lain, atau ini dikasihkan ke sini, ini dikasihkan ke sini, dikasihkan ke sini, tidak boleh. Menstabilkan identitas harus dibawa karena ini merupakan fondasi, ya Bapak Ibu. Ini merupakan fondasi untuk menstabilkan identitas. Nanti itu bisa berupa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah sebuah pertanyaan dari si anak yang sudah melakukan kesalahan. Nah, kemudian selanjutnya nanti setelah kita menstabilkan identitas, ya, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Ya.
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu divalidasi. Kemudian yang ketiga adalah tentang menanyakan keyakinan, ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dari hasil apa itu namanya, wawancara atau diskusi bareng dengan anak yang bersalah tadi. Kemudian yang ini yang selanjutnya adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya, ya. Jika terus-terusan melakukan kesalahan, pasti inginnya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini ya ada berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini merupakan kata-kata seorang guru yang nantinya akan menstabilkan dari restitusi nantinya. Jadi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian yang selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu merupakan tahapan yang kedua dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian yang keempat adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu merupakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Nah, kemudian refleksi yang terakhir adalah setelah melakukan apa yang namanya? Presentasi di bareng di perasaan Anda bagaimana? Mungkin bisa dijawab Bu Ulfa. Setelah melakukan atas pertemuan kita ini ya Pak ya, yang saya rasakan saya mendapat ilmu baru Pak tentang bagaimana cara untuk membuat anak itu mempunyai betul budaya positif, dimana seperti di kelas saya itu ada siswa yang mungkin ya saya katakan apa ya, kurang perhatian. Nah, mungkin setelah dari ini saya bisa menerapkan ilmu yang Pak Joli paparkan. Itu terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Ulfa. Kemudian setelah mengikuti materi atau pembahasan diskriminasi hari ini, nah, kemudian saya jadi paham bahwa terima kasih. Setelah mengikuti materi pembahasan atau diskriminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa selama ini saya itu hanya sebagai teman atau pemantau dan belum menjadi manajer. Dan tujuannya insya Allah saya akan menjadi baik untuk menjadi manajer di sekolah. Langsung hafal nih Pak, mau. Enggak Pak Silka, target saya selanjutnya apa tuh Pak? Oke, terima kasih. Target saya selanjutnya adalah bisa menerapkan budaya positif di kelas saya. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya untuk kegiatan kali ini.
Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Tidak ada? Oh, tidak ada. Karena luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Oke, sebelumnya terima kasih. Kalau ada salah apapun tutur kata, mohon maaf, deh, Bapak Ibu, karena manusia juga tidak sempurna gitu Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.